Berjumpa lagi dengan saya lewat channel Klavos Sukacita. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Mari berdoa sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kasih-Mu menuntun kami melewati hari-hari hidup kami, memasuki dan menjalani tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan akan menuntun dan menyertai kami untuk menapaki hari-hari hidup kami ke depan dan sampai akhir tahun nanti. Jika Tuhan berkenan, oleh sebab itu di kesempatan ini, lewat channel Klavos Sukacita kami akan semakin diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk melihat dan menjalani kehidupan kami. Demi Kristus firman yang hidup, kami memohon penyertaan-Mu ya Roh Kudus. Amin. Pemirsa, kesempatan ini bagian firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kejadian pasal 14 ayatnya yang ke-3. Kitab Kejadian pasal 14 ayatnya yang ke-3. Saya akan membaca bagian Alkitab ini bagi kita sekalian. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Sekali lagi, raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita dituntun dengan tema bersekutu untuk hal baik. Bersekutu untuk hal baik. Pemirsa, kata bersekutu itu berarti bergabung atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama. Bisa saja dalam arti positif, contoh berteman atau bekerja sama untuk tujuan baik seperti dua perusahaan bersekutu untuk membangun sebuah proyek yang besar. Atau seperti dua rukun tetangga atau dua persekutuan jemaat bersekutu agar lebih kuat dalam menjalankan kegiatan sosial. Nah, kalau dalam arti negatif, misalnya berkomplotan atau bersekongkol seperti antara dua orang yang secara diam-diam untuk tujuan yang tidak baik yang sudah pasti akan melanggar hukum, seperti bersekongkol untuk sebuah penyelundupan, bersekongkol atau berkomplotan untuk rencana penculikan dan lain sebagainya. Itu dalam arti yang negatif. Nah, dalam konteks bacaan kita saat ini adalah bersekutu antara beberapa raja dalam beberapa kerajaan yang mereka pimpin. Ya, raja-raja ini bergabung untuk membangun kekuatan dari mana mereka akan berhadapan dengan pihak lawan mereka, yaitu mereka ini bersekutu untuk berperang terhadap musuh mereka dengan tujuan yaitu menang. Nah, pemirsa, dari tujuan bersekutu adalah supaya menang, tetapi sudah pasti untuk mencapai tujuan dari bersekutu ada perjanjian-perjanjian di antara dua pihak tertentu yang bersekutu dan yang pasti demi kemenangan, keuntungan, kebaikan, kedamaian, dan lain sebagainya. Nah, pemirsa, dalam kekristenan kita pun sebagai orang percaya, kita sebagai umat Tuhan sudah pasti harus membangun relasi dengan Tuhan, yaitu bersekutu. Dan kita tahu bersama bahwa bersekutu itu merupakan salah satu dari keterpanggilan kita, tripanggilan gereja yang melekat pada setiap orang yang adalah anggota gereja itu. Bersekutu atau koinonia, persekutuan bukan saja dibangun antara kita sebagai umat dengan Tuhan, tetapi juga bersekutu itu dibangun di antara sesama saudara seiman kita. Sebab dari dalam bersekutu itu sudah pasti ada pujian, penyembahan, ada kekuatan iman, ada kemenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang dialami, dirasakan, diciptakan dalam bersekutu antara umat dengan Tuhan, tapi juga antara umat dengan sesama.
Dan sudah pasti hal inilah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita sebagai umat ciptaannya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana bersekutu antara saudara seiman, antara umat dengan Tuhan. Kami percaya bahwa tujuan dari persekutuan itu membangun hubungan yang lebih baik lagi, hubungan dengan sesama, tetapi di sana akan tercipta kedamaian, sukacita, berkat, dan kebaikan-kebaikan yang akan Tuhan nyatakan dalam persekutuan itu. Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan dalam kehidupan setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang rindu akan firman-Mu, lalu dapat memberlakukannya di dalam perjalanan kehidupan hari demi hari ke depannya. Memberkati pemirsa Klavos Sukacita dalam seluruh keberadaan hidup mereka, dan biarlah Tuhan hadir selalu dalam segala keberadaan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami bersyukur untuk kesempatan ini dalam mendengar dan belajar daripada firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.